قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام عليكم. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, bersyukur Allah segalanya. Kembali kita bersama dalam bacaan kita sampai hadis keempat pada bab keistimewaan saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan sama seperti hadis kedua dan hadis ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, pada kuasanya, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga. Artinya kalian tidak akan mendapatkan jaminan keamanan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Tidak mungkin ada orang masuk surga kecuali beriman. Mau sebanyak apa amal baiknya tidak bisa, walaupun sedekah, walaupun apa saja. Amal baiknya orang-orang yang tidak beriman itu ada efeknya di dunia saja. Mungkin bisa tambah sehat badannya, lancar urusan dunianya, dikasih balasan seperti itu. Tapi kalau urusan akhirat tidak ada balasan sama sekali. Karena syaratnya selamat akhirat hanya satu, urusan iman. Jadi Rasul bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak terhitung beriman dengan sempurna. Jadi takdirnya gitu ya, wala tu'minu, dan kalian tidak beriman dengan sempurna hatta tahabbu, sampai kalian saling menyayangi satu sama lain. Jadi kita itu kan dihitung beriman benar, yang mukmin, yang dengan syahadat, percaya Tuhan Allah, yang wajib ditauhid, dipercayai, sudah masuk kategori mukmin. Cuman belum sempurna imannya. Sampai kapan? Sampai saling menyayangi. Nah, perlu diperhatikan ya, kalimat belum sempurna iman itu bukan berarti dia orang kafir, bukan. Dia orang mukmin, tapi kurang. Ketika ada kurang dan tidak dijaga, lama-kelama bisa rusak imannya. Ini penting sekali. Jadi ketika dikatakan belum sempurna iman seseorang, sering di hadis ya, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, kalian tak beriman, sampai kayak gini, katanya saling menyayangi. Saya tak beriman sampai mencintai muslimin seperti cinta dirinya sendiri. Itu artinya tidak sempurna iman. Nah, ketika disebutkan tidak sempurna iman, bukan berarti sudah tenang orangnya, sudah aman. Sesuatu yang tidak sempurna itu gampang rusak. Sesuatu yang tidak sempurna itu gampang hilang. Makanya ketika disebutkan tidak sempurna iman seseorang, berarti imannya itu sangat rawan. Yang sempurna saja imannya itu masih bisa tergoda, apalagi yang tidak benar, yang imannya rusak.
Iman itu bisa kokoh dan kuat ketika sampai derajat yakin. Ulama kalau masih di derajat iman itu bisa goyah ketika menemukan perlawanan dalil bagi hatinya dia. Orang yang masih cuma percaya, iman itu artinya percaya, dia bisa goyah, bahkan bisa hilang. Yang kokoh nggak bisa goyah siapa? Yakin. Orang yang surga derajat yakin, dan derajat yakin ini derajat tinggi. Yang iman saja masih bisa goyah, apalagi yang belum sempurna iman. Ulama mengatakan iman itu bisa sempurna dengan tafakkur pada keagungan Allah, tafakkur pada ciptaan Allah, dan dengan banyak amal baik, amal soleh. Asalnya ini yang memperkuat iman kita sampai derajat yakin, sehingga sempurnalah iman kita, nggak bisa goyah-goyah lagi. Ini salah satu. Kalau belum sempurna berarti belum. Imannya bagus ya, tapi orangnya belum bisa lepas imannya lagi karena tidak sempurna. Kalian tidak sempurna iman sampai kalian saling menyayangi, mengasihi. Sudah kita bahas maksudnya kasih sayang atau saling mencintai, sudah kita bahas maksudnya. Bukan syahwat, bukan karena kepentingan dunia. Menyayangi sesama muslim adalah ingin orang lain, ingin muslim mendapatkan kebaikan. Itu artinya mahabbah. Ingin orang lain mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan di dunia maupun di akhirat. Itu namanya mahabbah. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang jika kalian kerjakan, kalian akan saling menyayangi. Jadi setelah Rasulullah masih tahu kalian gak sempurna iman kecuali saling mencintai, saling menyayangi, timbul pertanyaan kan begini, gimana caranya saya sama muslimin bisa saling menyayangi? Kasih tahu Rasulullah SAW. Mau gak kamu tahu caranya? Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ini langkah pertama untuk saling menyayangi. Berikan salam kepada muslim. Ifsya'us salam itu kita memulai, kita mengawali, atau juga dikatakan badlus salam, mendahului memberikan salam. Biman arafta aw man la ta'rif, man lam ta'rif, orang yang dia kenal ataupun yang tidak dia. Ketika kita menyapa orang, memberi salam, itu menanamkan rasa kenal. Jadi sebab kita saling kasih salam muslimin itu kan kenal dulu, walaupun kita kenal namanya. Ada interaksi dulu. Orang kalau nggak ada interaksi sulit mau saling menyayangi. Sehingga interaksi pertama yang membuat ada mahabbah, salam. Ketemu kasih salam aja, assalamualaikum, assalamualaikum. Mungkin sampai juga sering mempraktekkan ini sama orang lain. Akrabnya pertama mulai salam. Lu sendiri biasa kayak gitu, ketemu kasih salam, assalamualaikum. Walaupun sama orang nggak kenal, kadang-kadang tetangga baru pindahan. Kalau kita biasa lewat, lama-kelamaan, pas lagi ketemu, ada kesempatan bicara, lebih nyaman ngomongnya. Ada orang misal biasa di pinggir jalan, ingin sapanya, assalamualaikum, salam, dia berkendaraan, nggak ada waktu apa-apa, cuma assalamualaikum. Karena pas lagi ketemu, tiba-tiba ketemu di mana, bersalaman, duduk, tiba-tiba terasa lebih akrab. Padahal sebelumnya nggak pernah ketemu. Kayak orang yang sehat, gimana di rumah? Kayak terasa lebih akrab, padahal nggak pernah duduk ngobrol, nggak pernah. Namanya mungkin dia nggak tahu. Cuma setiap lewat assalamualaikum, setiap lewat assalamualaikum. Hasilnya apa? Ada rasa. Nah ini sebab pertama kata ulama yang menyebabkan kasih sayang adalah menyebarkan salam. Ini cara terbaik ya. Bahkan juga cara terbaik untuk menjaga mahabbah di antara muslimin.
saya. Cukup hanya sekedar kenal, hanya memberikan salam. Karena salam ini satu kalimat yang diberikan oleh Allah sebagai alat bagi muslimin untuk saling mengikat satu sama lain. Makanya perbanyak salam. Khususnya hadirin, lebih penting ya, yang sering dilupakan sama orang lain, dia memberikan salam di rumah dia. Masuk ke rumah, assalamualaikum. Ketemu istri, ketemu anak, assalamualaikum. Itu orang yang lebih pantas dapat salam dia daripada sekedar orang lain. Kadang-kadang tuh kita rajin salam di rumah nggak assalamualaikum. Bisi kunci seorang soalnya, jadi tinggal buka pintu masuk. Kalau kita masuk rumah dikunci kan ketok-ketok, assalamualaikum. Kalau punya kunci buka, kalau pakai salam masuk ke dalam. Jangan salah. Masuk ke dalam rumah, assalamualaikum. Kebetulan rumahnya lagi sepi, istri di dalam kamar, pas buka kamar, assalamualaikum. Dia dapat salamnya. Berlaku untuk membawakan yang tinggal santri di kamar, assalamualaikum. Biasa seperti itu. Jadi ketemu. Cuma mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada orang lagi duduk di masjid, dia datang sebelahnya, lagi baca Al-Quran. Jangan dia kasih assalamualaikum, jangan diajak jabat tangan. Kalau lagi duduk lagi, baca, dia datang assalamualaikum. Akhirnya ngajinya putus. Ini siapa semua paham ya. Ada keadaannya tak perlu orang kasih salam. Orang lagi makan pentol, mulutnya adalah assalamualaikum. Jangan. Kalau memang pihak perlu memberi salam, tunggu dulu sebentar. Kita harus tahu keadaannya. Jangan sampai orang diberi salam dalam keadaan yang mengganggu dia. Ya mungkin lah kalau makan kan bisa di tempat bisa jawab. Tapi kalau saya lagi di masjid, salam itu begitu aja. Assalamualaikum. Kalau banyak orang, salam di pintu pelan. Assalamualaikum, yang kencang-kencang. Yang bisa jawab, karena satu jawab sudah gugur, yang lain nggak wajib. Sehingga yang ngaji Al-Quran nggak terganggu. Kalau lagi ngaji Al-Quran, di stop, di salam, kasihan. Ini mungkin ini kebiasaan kita yang kurang pas. Nggak dosa, haram, cuma kurang pas. Kalau lagi ke masjid ada orang sedang duduk baca doa atau wiridan atau ngaji Al-Quran, jangan dikasih salam, jangan diajak salaman, jangan diajak jabat tangan. Sini lagi khusyuk, minta hajat biar aja salaman, lupa nanti doanya apa aja. Lagi beristighfar, lagi tobat dari maksiat, terganggu nanti. Jadi seperti itu ya. Apalagi kayak Jumatan, orang khatib lagi datang, atau khatib sudah khutbah, kita datang terlambat, duduk aja langsung, tidak usah salaman. Nanti setelah salam, setelah sholat, salaman semua. Jadi begitu ya, sebarkan salam di antara kita. Coba bayangkan dia setiap ketemu orang, assalamualaikum. Terus yang diberi salam jawab, waalaikumsalam. Kalau muslimin seperti ini nih, cukup dengan salam aja udah jadi akrab. Cukup dengan salam jadi akrab. Bahkan ikatan Islamnya tambah kuat. Kadang-kadang tuh kita ngobrol 1 jam belum tentu ikatannya tambah kuat. Tapi dengan salam lebih kuat. Malah kadang-kadang dengan ngobrol malah banyak masalah. Bisa jadi malah ada jarak. Tapi kalau cukup salam, bagus. Ini dia ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada riwayat yang lain, ada beberapa hal yang membuat Allah itu ridho dan memasukkan hambanya ke surga. Apa itu? Ifsya'us salam, menyebarkan salam, wa it'amut ta'am, dan memberi makan, wal qiyamu bil laili wan nasu niyam, bangun sholat di malam hari, orang-orang sedang tertidur. Ini 3 hal yang dikatakan Allah, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Artinya tidak akan melalui siksa dan ketakutan, langsung masuk surga selamat. Ini kerja ketiga hal itu ya. Manfaatnya masuk surga plus khususnya tadi ngasih salam, membuat kita saling menyayangi dan memberikan makan. Di hadis tadi kan, kalian tidak akan masuk surga sampai beriman.
menyebarkan salam. Dan memang di hadis yang lain begitu. Kalau kalian ingin masuk surga, sebarkan salam, it'amut ta'am, kasih makan dan bantu di malam hari saat yang boleh usahakan dia punya jatah yang boleh. Walaupun 15 menit minim-minimnya. Jangan punya kesibukan macam-macam, bangun di malam hari. Rasakan itu duduk beribadah kepada Allah di waktu orang tertidur, di waktu orang sepi. Itu nikmat bukan main dan menyebabkan kita masuk surga. Wa anhu, selanjutnya hadis kelima di bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhahu fi qaryatin ukhra. Ada satu orang yang berangkat untuk menziarahi, artinya ziarah di sini mampir mendatangi akhir saudaranya dia, artinya sahabatnya dia di qaryatin ukhra, di desa yang lain. Jadi ketika ada satu orang berangkat mau datangi saudaranya di desa lain, fa'arsallallahu lahu ala madrajatihi malaka. Allah mengutus pada dia di madrajatihi, ini perjalanannya dia, di jalannya dia, malaikat, seorang malaikat, seorang malaikat. Allah mengutus malaikat. Pada kalau hadis ini sudah dibahas, sudah dibahas sebelumnya dibahas. Apa namanya, ziarah ahli orang-orang soleh sudah kita bahas. Pada kalau hadis dalam Qur'an diceritakan hadisnya, hadis yang panjang, sedikit saja sih. Ceritanya gini, malaikatnya menanyai, kamu kenapa ke situ? Apakah kamu punya nikmat, punya harta di situ? Apakah ada hajat di situ? Jawabannya, saya nggak punya harta yang mau diambil, saya nggak punya apa-apa. Hanya saya mencintai dia karena. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, Innallaha, yang malaikat tadi mengatakan ya, di hadisnya Rasulullah menyampaikan, malaikat mengatakan dalam hadis tersebut, Innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu. Allah itu mencintai kamu, sebenarnya Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai muslim tersebut karena Allah. Jadi hadis ini intinya, kalau kita mencintai muslimin karena Allah, kita juga akan disayangi karena Allah. Dimulai hadirin dari orang-orang yang di sekitar kita. Memang perintahnya itu kita mencintai seluruh muslimin, rahmat, kasih sayang, ingin baik kepada seluruh muslimin. Sebetulnya begitu. Cuman mungkin kadang-kadang akal kita tuh nggak mampu. Kalau orang nggak kenal, gimana sayangnya? Memang sebetulnya bisa, cuman diawali dari yang kenal dulu. Usahakan dia menyayangi muslimin yang kenal. Jangan pikirkan kejelekan orang lain, hanya pikirkan kebaikannya saja, selesai. Fokus saja. Gak perlu terlalu akrab juga. Ini cara biar dia bisa sayang sama orang lain. Gak usah akrab sama semua orang. Karena keakraban itu ketika salah orang jadinya permusuhan, biasanya gitu. Manusia ini punya sifat berbeda-beda. Subhanallah, saya sama sampean 90% cocok. 10% gak cocoknya, ini yang bisa merusak 90%. Sehingga caranya bagaimana agar bisa saling sayang? Tidak usah terlalu berlebihan. Bahkan dulu para ulama mengajarkan, berperilakulah di segala tempat sesuai hajatnya. Kayak contoh, ketika belajar bersama, apa yang harus dilakukan? Guru mengajarkan ilmu, memperhatikan muridnya, murid belajar ilmu dari guru, menghormati gurunya. Setelah itu selesai, gak usah ngurusin yang lain-lain. Ini belajar ya, lain murabbi. Murabbi itu mendidik, lain lagi. Kalau murabbi itu total mendidik santrinya. Ini ketika belajar. Kemudian kayak kita di masjid ketemu muslimin, perhatikan apa saja yang harus di situ. Yang diurus di masjid saja, jangan berlebihan, jangan lebih dari itu.
Ketika kita diundang orang ke rumahnya, ada hajatan, fokus dengan hajatannya saja, jangan kayak yang lain-lain. Ketika seseorang hanya fokus kebaikan yang ada saat dia berkumpul, lalu selesai, itu biasanya jadi orang baik. Tapi kalau ditambah-tambahkan, masalah akan muncul. Ini sering ya dari pengajian misalnya. Udah bagus selesai belajar ilmu agama, habis itu dudukan selesai pengajian, dudukan ngobrol macam-macam. Ini bahaya. Kalau tidak ada hajat, tidak ada kepentingan, ngobrol ke sana kemari. Bahayanya bukan bahaya langsung rusak itu enggak. Bahayanya bisa jadi penyebab orang itu tampak ketidakcocokannya. Kita ini kayak gini cocok duduk majelis bagus bareng. Selesai majelis coba kita duduk ngobrol ke sana kemari. Nanti takutnya ketika duduk bareng yang nggak ada gunanya agama, saat itu kelihatan atau terbuka ketidakcocokannya. Saling masuk satu sama lain, saling mengeluarkan sifat jeleknya. Akhirnya ujung-ujungnya tak senang lagi, bermusuhan. Ini cara penting ini ya, biar kita bisa saling menyayangi muslimin karena Allah berbicara seukuran hajatnya atau duduk dengan muslimin seukuran hajatnya. Bahkan begitu juga bersama keluarga sebetulnya. Biar sama istri biar aman, tentram, nyaman, gak ada masalah. Ketika ketemu istri, lakukan sesuatu yang hanya menambahkan kasih sayang antara dia. Gak usah nambahkan hal lain. Contohnya masalah yang di luar, di kantor, di pekerjaan dia, itu gak perlu disampaikan ke istri kalau memang gak ada manfaat sama sekali. Akhirnya kenapa ketika kita sampaikan, satu omongannya bikin keluarga gak tenang. Yang kedua, ketika mulai ngomong macam-macam, nanti seandainya kita ada masalah, kita bawa ke rumah, diomongkan, terus dia salah ngomong, kitanya marah. Dulu ini di kantor ada kayak gini. Istri bilang salah pian pak, marah kita. Padahal salahnya kita kenapa memulai omongan tersebut. Jadi dia harus bisa satu. Ya nggak semua harus kayak gitu ya. Kadang-kadang ada suami istri yang sudah saling nyambung, seapa sudah nyambung pikirannya sesuai. Itu aman-aman saja. Ini kalau masih belum bisa membatasi, belum bisa mengatur, batasi. Bahkan sama teman, seakrab-akrabnya sama teman, ucapkan omongan yang penting-penting saja. Lakukan hal yang penting-penting saja. Dulu kita di pesantren, dididik sama guru kita. Kita itu kenalannya di waktu makan. Jadi dari mulai pagi sampai malam, waktu kesempatan duduk kenalan itu waktu makan. Jadi kalau makan tuh kita masuk ruang makan, satu talam, satu nampak, 7 orang. Dan kalau masuk itu nggak ada aturan, biar di sini nggak bebas, suruh ganti-ganti terus. Biar apa? Biar kenal satu sama lain. Jadi waktu makan itu kita disunahkan jangan diam terus dan jangan ngomong terus. Maksudnya begitu ya? Sedikit ngomong nggak ada masalah, yang penting jangan ngomong pas mulut lagi ada makanan. Jadi kenalan di situ. Sisanya kita fokus. Saya punya teman-teman di kamar saya tinggal itu teman-teman di kamar saya kebetulan rata-rata ustaz. Sebagian ustaz ataupun sudah dibantu-bantu mengajar. Mereka itu diajar benar-benar dididik. Jadi kita itu sampai dikasih waktu seminggu 1 kali. Teman satu kamar, kita punya waktu berbincang ngobrol seminggu sekali. Hari Rabu. Saya ingat hari Rabu habis zuhur, selesai makan, kumpul satu kamar, cerita ngobrol. Habis itu ya sudah masing-masing. Bukan gak akrab, kenal saya kenal ini namanya bulan. Cuma kita menjaga, kita fokus saat itu di pesantren belajar, sehingga kita nggak ngomong apa-apa. Paling kalau ada sesuatu turunannya, barang di sini gimana? Baru ngomong, sisanya diam. Atau kalau kita lagi tanya hukum sama ustaz di kamar, ustaz gimana hukum ini, dijawab, sisanya diam. Nah nanti ada ngobrol bersama, ada ngobrol bercanda, akrab, seminggu kali. Itu waktunya cuma 1 jam 40 menitan kurang lebih. 40 menit sampai 1 jam ya. Selama 1 minggu. Biasanya fokus dengan kehidupan. Dan yang seperti ini, subhanallah, ini terkadang lebih bagusnya. Khususnya bagi kita yang tak bisa jaga mulut. Kalau cerita kemana-mana, kalau ngomong tak pakai batas, atau kita yang tak bisa jaga gerakan badan. Kalau kita nggak bisa membatasin, kita nggak bisa saling sayang. Nah ini caranya biar kita bisa saling menyayangi karena Allah. Pertama, lakukan yang penting saja dalam hubungan orang kita.
Kalau bisa kayak gini, insya Allah kita sama-sama orang saling menyayangi dan kitanya juga disayangi. Lalu untuk orang tak dikenal memang agak sulit. Kalau mereka kenal orang kan susah kan ya. Gimana cinta kita sama orang tak dikenal? Minim-minimnya tuh biar bayangkan di pikiran dia bahwa orang Islam itu disayangi Allah dan Rasul. Kita juga harus sayang. Sayangnya gimana? Doa. Makanya kalau kita berdoa selalu ada wakil muslimin muslimah, wakil dari kami mulia. Ada seperti itu sebetulnya. Kalau biar pahami arti doa, makanya kenapa kita didoa dididik untuk menyebutkan muslimin dan muslimat? Karena menanamkan di hati kita perhatian kepada muslimin yang menunjukkan kasih sayang. Perhatian sama muslimin itu disebut dengan mahabbah ya. Yang memperhatikan muslim itu cinta karena Allah. Walaupun berbeda dengan mahabbah yang kita sering rasakan. Perhatian sama muslimin walaupun dengan doa itu juga bagian dari mahabbah. Makanya kita selalu disuruh menyebut muslimin biar timbul perhatian. Ini masalahnya hebat sekali pahala mahabbah ya. Kita mencintai muslimin itu pahalanya besar, sehingga jangan sampai kita lewatkan ini. Cinta muslimin itu dibalas oleh Allah, kita dicintai oleh Allah. Makanya jangan sampai hilang. Dan ancamannya kalau nggak cinta sama muslimin, nggak mengasihi, nggak perhatian sama muslimin, kita dibenci oleh Allah, dan itu tanda-tanda orang munafik. Ini hadis selanjutnya dijelaskan di sini. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ansar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan keadaannya kaum Ansar, bagaimana kedudukan Ansar di sisi Allah. Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'minun. Enggak mencintai orang Ansar kecuali mukmin. Artinya yang benci mereka siapa? Ayuhum illa munafik. Dan tidak akan benci kepada kaum Ansar kecuali orang-orang yang munafik. Ini gambaran. Kalau yang mencintai Ansar berarti orang iman. Yang benci mereka berarti orang munafik. Dan ini kiaskan buat keadaan muslimin sebetulnya, bukan Ansar saja. Ansar ini disebutkan karena kemuliaan mereka dan sebagai contoh. Aslinya kalau kita lihat dari hadis yang lain sama, muslimin sebetulnya begitu. Muslimin, cuman karena saat itu Rasulullah melihat jelas kebaikan kaum Ansar, menunjukkan keistimewaan kaum Ansar yang dijadikan contoh kaum Ansar. Padahal muslimin secara umum, yang cinta muslimin, mencinta mukminin biasanya orang beriman. Yang benci sama mukminin kira-kira orang beriman bukan? Mungkin benci kepada mukmin kecuali orang yang munafik. Bagaimana bisa orang yang satu Tuhannya, satu amalannya, satu ajarannya, satu nabinya, sama-sama sadar mereka dihormati, diagungkan oleh Allah, dimuliakan, malah saling benci? Nggak mungkin. Orang itu kalau satu tujuan saling perhatian, satu tujuan saling menyayangi. Kalau ada orang yang nggak menyayangi, biasanya tujuannya beda. Biasanya yang seperti ini, yang saling membenci, keadaannya lain, keyakinannya beda. Makanya Rasulullah bersabda, "Wala yubghiduhum illa munafik." Man ahabbahum ahabbahullah. Yang mencintai Ansar karena Allah, ahabbahullah, Allah mencintai mereka. Wa man abghadahum abghadahullah. Dan yang membenci Ansar akan dibenci oleh Allah. Yang mencintai muslimin, mencintai kaum Ansar khususnya di riwayat ini, itu dicintai oleh Allah. Yang benci mereka dibenci juga oleh Allah. Imam Ahmad bin Hanbal hidup
200 tahunan 200 tahunan setelah zamannya sahabat kurang lebih ya, hampir 200 tahun. Ini Imam bin Hanbal udah mengikuti zamannya sahabat. Beliau pernah dikasih hadiah raja dan beliau nggak pernah mau menerima. Cuma saat itu beliau nggak menerima, cuma dititipkan kepada anaknya sama pengawal raja. Udah berkali-kali pengawal raja mau ngantar nggak diterima. Tapi saat itu pengawal rajanya ini takut raja marah karena raja yang baru ini, anaknya Harun al-Rasyid yang baru ini takut marah, tegas orang ini, takut dia dihukum. Akhirnya kasih ke anaknya, tolong terima, saya nggak mau tahu mungkin apa ini. Apa kamu nolak, kamu kata gini, saya nggak boleh, saya pulang bawa ini lagi, aku saya nanti dibayar. Ini masalah anaknya. Pengawal raja pulang, dia malah marah ke anaknya. Setelah tahu dapat hadiah, marah. Kalau kita kan dapat hadiah senang. Oh, alhamdulillah dapat rezeki, kita kan gitu. Ini tidak. Kenapa kamu terima? Dan itu keadaan sudah sore. Kamu yang tanggung jawab karena kamu yang terima. Kamu harus simpan harta ini. Saya nggak mau harta ini masuk rumah saya. Saya nggak mau melewati malam memiliki tanggung jawab harta. Nyimpen duit semalaman aja nggak mau. Kenapa beliau bilang semalaman? Ternyata besok paginya beliau mengumpulkan kaum Ansor dan Muhajirin. Dipanggil anaknya, suruh bagikan itu harta buat keturunan kaum Ansor, bukan kaum Ansor ya, keturunannya. Kaum Ansor sudah meninggal, Muhajirin meninggal. Cucu-cucunya, siapa di sini yang cucunya Ansor dan Muhajirin? Dia cinta sama Ansor, cinta sama Muhajirin. Kenapa? Cinta Ansor termasuk bagian dari iman. Yang membenci sahabat Rasulullah kaum Ansor orang-orang munafik. Munafik di sini, munafik orang beriman ya. Kalau bahasanya Rasulullah dulu, istilah di zamannya Rasulullah munafik itu orang kafir yang pura-pura Islam. Jadi orang kafir pura-pura Islam itu istilahnya dulu munafik. Mungkin kalau sekarang kita kan orang yang dusta, tandanya munafik ada sebetulnya. Orang yang ingkar janji ada munafik. Yang sumpah palsu orang yang munafik. Orang yang melakukan perbuatan jahat ketika bermusuhan itu munafik. Tapi kalau munafik yang hakiki, yang empat-empatnya ada, biasanya itu dia orang yang tak beriman, orang Islam. Nah di situ kan Sayyidina atau Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu menyayangi, mengagungkan kaum Ansor, sahabat Rasulullah SAW. Karena beliau tahu mereka ini dicintai oleh Allah. Kalau beliau cinta kepada Allah, dicintai juga oleh. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-7 dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutahabbuna fi jalali. Hadis-hadisnya adalah hadis qudsi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, al-mutahabbuna fi jalali. Orang yang saling mencintai karena keagungan Allah, ya karena Allah. Lahum manabilun min nurin. Mereka memiliki mimbar terbuat dari cahaya. Arti mimbar di sini ini tempat duduk tinggi, bukan mimbar kayak mimbar ini. Ini mimbar kan lagi bisa, bukan mimbar begitu. Mereka duduk di situ. Mereka duduk. Seperti di riwayat yang lainnya, al-mutahabbuna fillahi ala qarasi min yaqutin haula al-'arsy. Dia duduk di atas kursi yang terbuat dari permata di sekitar arsy. Saking bersinarnya dibilang terbuat dari nur, dari cahaya. Jadi orang yang kata itu tinggal bahasanya, terbuat dari cahaya. Ini kursi tersebut ini yang duduk di tempat tersebut
sedang mahsyar, sedang ketakutan, mereka duduk dengan aman. Dan pakai itu nanti mereka melewati sirat sampai ke haulnya Rasulullah SAW. Pakai itu tidak merasakan kesulitan sedikit pun, karena sangat mulianya mereka. Dijelaskan dalam hadis tersebut, lahum manajilun min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Bahkan sampai ghibtah, kepengen dapat yang sama. Itu ghibtah itu begitu ya, ingin dapat derajat itu juga, ingin dapat mimbar yang sama. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Jadi Nabi melihat mereka ada cemburu bahasanya, kepengen yang sama. Kalau di sini kepengen yang sama. Orang yang mati syahid melihat mereka kepengen yang sama. Berarti ini menunjukkan mulianya derajat orang yang saling kasih karena. Coba perlu digarisbawahi untuk Nabi. Nabi kan lebih afdal dari manusia biasa. Kalau Nabi iri sama mereka, apakah Nabi derajatnya di bawahnya mereka? Tidak. Nabi juga punya mimbar-mimbar dari cahaya sama. Cuma begini gambarannya, bisa sampean ya, digambarkan sama ulama, sampean punya 100 kuda. Sampean punya 100 kuda. Kemudian melihat ada orang punya 1 kuda. Kebetulan kuda itu jenisnya nggak ada di milik sampean. Kira-kira kepengen nggak dengan kuda yang baru? Saya punya 100 kuda. Sampean punya kuda 1 aja. Kebetulan melepaskan kuda pian. Kuda ini bagus. Jenis kuda ulun bagus-bagus juga, cuma beda. Misal kuda ulun warnanya hijau, kuda nggak ada hijau ya, coklat, merah, hitam, putih. Kebetulan kuda pian warnanya bercampur antara coklat dan putih, campurannya bagus. Ulun lihat kuda itu pengen. Boleh nggak kayak gini? Banyak mana kudanya? Banyak ulun. Lebih sukses mana? Lebih sukses ulun. Tapi terkadang orang yang di atas itu melihat ada yang diinginkan. Nah, mimbarnya Nabi bukan berarti mimbarnya Nabi jelek, bukan berarti Nabi jalan di bawahnya. Mereka mulia, cuman ingin juga dapat derajat orang yang mencintai kamu. Jadi ini orang mulia, melihat kemuliaan. Irinya mereka bukan hal duniawi ya. Irinya karena kedekatannya kepada Allah, gitu. Nabi dekat juga sama Allah. Cuman ada yang lebih dekat iri mereka. Kayak gambaran mungkin tadi kan jenis tunggangannya ya, gambarnya kuda. Nabi punya mimbar Nabi lebih bagus. Cuma ketika melihat mimbarnya mereka, kepengen juga, bukan sekedar mimbar yang diinginkan Nabi, tapi kedekatannya. Mungkin contoh lebih pas untuk irinya Nabi itu iri kasih sayang Allahnya. Kayak gini contohnya, bisa dia punya anak, biar sayang anak dia bukan main. Kan lengket sama kita, kan kita menghormatkan. Sekali kita melihat anak orang, kita gendong anak orang, gimana anak kita? Anak kita gimana? Kita gendong juga. Dulu begitu lu punya anak kecil, pas ada tamu lu gendong anaknya, anak lu langsung kita gendong juga. Padahal kita lebih sayang sama siapa? Sama anak kita. Ini cuma sebentar aja digendong. Nah begitu juga kasih sayangnya Allah kepada Nabi lebih. Karena Nabi itu orang yang paling menyayangi kepada manusia yang lain, lebih daripada siapa pun. Jadi seperti itu ya, ini jangan sampai dikira bahasa Nabi iri, cemburu dengan mereka. Oh berarti kita mengalahkan Nabi. Tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi. Orang biasa biasanya di luar. Cuman dia punya satu kelebihan yang Nabi kepengen juga dapat itu. Padahal Nabi sudah punya. Itu maksudnya ulama seperti itu. Satu lagi, kalau para syuhada, orang yang mati syahid, tidak ada penjelasan sebetulnya. Memang kadang-kadang orang mati syahid sama orang yang cinta, siapa orang yang matinya dan mati perang. Bisa jadi orang yang mati tidak perang lebih afdal. Seperti contoh ulama, itu bisa jadi lebih afdal daripada orang yang mati perang fisabilillah. Karena sebetulnya ulama itu ya jihad, menyebarkan ilmu. Kalau yang
jihad pakai senjata perang, jihad dengan uangnya, dengan nyawanya. Ulama jihad dengan ilmunya. Intinya di sini orang yang saling sayang kepada Allah dikasih derajat mulia di akhirat. Dan bukan sembarang derajat ya. Ini ditunggu-tunggu ini ya. Masuk surga tanpa hisab. Masuk surga saja udah bukan main. Ini diberi mimbar yang terbuat dari